Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ren Rasidi akan menjelaskan tentang beberapa hal, di antaranya yaitu Forest Island atau Kepulauan Busur. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari pantai dan gunung api, dengan susunan berbentuk busur dan sejajar, serta dekat dengan batasan antara dua lempeng tektonik yang saling bertubrukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai suatu lempeng samudra yang menunjang ke lempeng lainnya, dan hampir semua busur kepulauan memproduksi magma di bawah lempeng yang ditujamnya. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasa disebut busur vulkanik. Sebagai contoh, sebagian besar rantai pegunungan Andes, Amerika Tengah, Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka bukan merupakan kepulauan, berada di area benua, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Di sisi lain, busur Hellenic di area Mediterania yang terdiri dari sejumlah pulau seperti Kreta merupakan busur kepulauan, tetapi bukan busur vulkanik. Busur Aegean Selatan yang merupakan busur vulkanik berada sejajar dengan busur Hellenic. Kemudian ada Forest Basins atau cekungan busur depan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menujam ke lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menuju Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penuh zaman tersebut di bawah Jawa dengan Sumatera. Arah subduksi di Jawa hampir tegak lurus dengan palung Jawa sebagai jalur subduksi, sehingga disebut subduksi tegak dalam atau normal subduction. Di samping busur Sunda terdapat paparan Sunda yang stabil. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses subduksi sehingga disebut busur kontinens, bukan busur kepulauan. Hal ini dibuktikan oleh Hamilton pada tahun 1979 yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun atau pada zaman Trias, yang sedangkan proses reduksi dimulai pada zaman Cretaceous atau 100 juta tahun yang lalu. Kemampuan sistem subduksi yaitu Autheris, palung, pegunungan, busur laut, cekungan busur luar, panggung busur dalam, cekungan busur dalam, berkembang dengan sangat jelas melintang Pulau Jawa, Sumatera. Sedangkan untuk ciri-ciri tektonik di busur Sumatera adalah bukit barisan, sesa Sumatera, cekungan minyak, ngarai, dan pegunungan vulkanik. Busur Sunda dapat dibagi menjadi dua, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Kemudian ada Bukit Barisan. Disebut Bukit Barisan barangkali karena jajaran pegunungan sambung menyambung, memanjang sejajar. Pulau Sumatera adapun disebut bukit dan bukan gunung karena dalam terminologi Melayu lama, kedua nama ini sebenarnya identik. Sebagai tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air dari semua sungai besar di pulau ini. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat Samudra Hindia seperti Alas dan Batang Toru, ataupun yang bermuara di timur Selat Malaka seperti Indragiri, Batanghari, dan Musi berhulu di Bukit Barisan. Sejarah kejadian Bukit Barisan. Masa Mesozoikum. Bawah bukit-bukit masih merupakan feroidi dari organisme Malaya, terdiri dengan sedimen marine. Terjadi penyusupan batuan opiolit, larva basah atau ultrabasal, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Garba dan Gumai, Sumatera Selatan. Kapur atas mengalami pengangkatan, terjadi intrusi batuan granit dalam bentuk sedimen slate. Masa Mesozoikum, pegunungan yang terbentuk sifatnya masih non-vulkanis dan dikenal sebagai protobarisan. Paleogen. Terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan yang terdiri dari materi magma dengan pemanasan sedang sehingga terperas, sehingga menyebar ke arah sisi bagian luar di Sumatera Selatan. Penurunan ini disertai dengan aktivitas vulkanisme menghasilkan batuan andesit tua. Intrameosen mengalami pengangkatan dua disertai intrusi batolit mendekati permukaan bumi membentuk vulkan vulkanik andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan erupsi asam sedimen. Intrusi magma asam menyebabkan keluarnya lava justisis yang dapat dijumpai di Bengkulu dan berupa jusdasis. Jusdasis adalah andesit yang kaya dengan kuarsa, butir-butirnya kasar, tidak seperti andesit yang berbutir halus. Reaksi gravitasol terdapat pengangkatan mengakibatkan puncak Bukit Barisan pecah-pecah, menghasilkan sleng atau graben antara Batang Angkola, Batang Toru, dan lain-lain di Sumatera Utara. Materi sedimen di Baghdad di sekitar Palembang, Makane Bataklan mengalami pelipatan. Neogen, Mio sampai Pleistocene.
Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan kemudian terisi dengan sedimen. Pada masa Plio sampai Pleistocene, Bukit Barisan mengalami pengangkatan 3 di mana seharusnya sudah tidak vulkanis namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme. Gaya tarik ke dasar laut yang dalam di sebelah barat menyebabkan retakan-retakan yang memungkinkan magma masuk menyusup lewat retakan tersebut. Akibatnya membentuk patahan memanjang di sekitar Slang, membentuk lembah semangka yang bermula dari Teluk Semangka di tenggara sampai lembah Aceh di barat laut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.